Pada bulan Maret 2022, aku terpilih sebagai seorang pemimpin di gereja. Dengan bimbingan dan bantuan dari saudara-saudari yang bekerja bersamaku. Setelah beberapa waktu, aku dapat menemukan dan menyelesaikan beberapa penyimpangan dan masalah dalam pekerjaan. Lalu, perlahan-lahan, hasil pekerjaan menunjukkan beberapa peningkatan. Saudara-saudariku mengatakan bahwa aku memiliki kemampuan kerja. Aku sangat senang dan merasa bahwa meskipun aku baru berlatih sebentar, aku memiliki kualitas yang baik dan mampu menemukan masalah serta melakukan pekerjaan dengan baik. Kupikir, aku ini talenta langka. Kemudian, saudari Lu Yao terpilih sebagai seorang pemimpin di gereja dan menjadi rekan kerjaku. Aku membantunya mengenal dan memahami pekerjaan. Setelah beberapa waktu, aku mendapati Lu Yao hanya mampu berpartisipasi sedikit dalam pekerjaannya, tetapi tidak benar-benar bisa memikul pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Aku merasa sedikit meremehkannya. Aku sudah mencurahkan begitu banyak waktu dan upaya untuk mengajarimu cara bekerja. Mengapa kemajuanmu lambat sekali? Dahulu, ketika saudara-saudariku membantuku membiasakan diri dengan pekerjaan, setiap kali diberitahu, aku langsung paham dan bisa menerapkannya lebih jauh. Mengapa hal ini begitu sulit bagimu? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menegurmu. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya dengan nada tegas. Aku sudah menjelaskan cara melaksanakan tugas-tugas ini dengan sangat baik. Mengapa kau belum bisa melakukannya? Kau memperhatikannya atau tidak? Wajah Lu Yao berubah merah padam. Lalu dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ketika aku melihat betapa sedihnya dia, aku berpikir dalam hatiku, apakah perkataanku mungkin keterlaluan? Bagaimanapun, Lu Yao baru mulai berlatih dan perlu membiasakan diri dengan banyak tugas. Apalagi, usianya sedikit lebih tua dan ingatannya tidak begitu baik. Namun kemudian, aku berpikir lagi. Meskipun nada bicaraku agak kasar, aku hanya ingin membantunya membiasakan diri dengan pekerjaan itu sesegera mungkin. Aku pun tidak melakukan introspeksi diri. Kemudian, aku terpilih menjadi seorang pengkhotbah dan membantu pemimpin yang baru terpilih, saudari Han Lu, membiasakan diri dengan pekerjaan. Suatu kali, kami sedang mempertimbangkan apakah beberapa orang memenuhi prinsip-prinsip untuk dikeluarkan. Aku melihat bahwa beberapa orang jelas-jelas mewujud sebagai orang jahat. Tetapi Han Lu tidak dapat membedakannya. Dalam hatiku, aku merasa sedikit meremehkan. Kau pernah melakukan pekerjaan pembersihan sebelumnya? Bukankah kita sudah bersekutu tentang prinsip-prinsip dalam bidang ini sebelumnya? Bagaimana kau justru mundur bukannya maju? Kemudian, aku berpikir bahwa ketika para pemimpin tingkat atas telah bersekutu denganku dan membimbingku mengenai kemampuan untuk membedakan. Meskipun aku juga memiliki kekurangan, aku tidak seburuk dia. Oleh karena itu, aku berkata kepada Han Lu dengan tegas, kau harus melihat masalah sesuai dengan esensi orang. Jangan hanya melihat hal-hal yang tidak relevan. Han Lu tertegun ketika aku mengatakan ini, lalu menjawab dengan pelan. Aku memahami prinsip-prinsipnya dalam hal doktrin, tetapi ketika menghadapi orang-orang yang berbeda, aku tidak bisa membedakan mereka. Ketika aku mendengar ini, aku menjadi lebih cemas dan marah. Dahulu, aku belum pernah melakukan pekerjaan pembersihan. Tetapi aku langsung mengerti
Begitu dijelaskan kepadaku. Bagaimanapun, kau sudah melakukan pekerjaan pembersihan sebelumnya. Tetapi mengapa kau masih tidak mampu untuk membedakan? Lalu, aku menegurnya dengan tegas. Bukankah kau hanya mencari-cari alasan untuk dirimu sendiri ketika mengatakan hal ini? Kau telah melakukan pekerjaan pembersihan sebelumnya. Kita juga sudah mempersekutukan prinsip-prinsipnya sebelumnya. Jika sampai sekarang pun, kau masih belum bisa membedakan, bukankah kau melaksanakan tugasmu dengan sikap tidak peduli? Setelah mendengar perkataanku, Hanlu menundukkan kepalanya dengan canggung dan tidak berkata apa-apa. Ketika aku melihat ekspresi Hanlu, aku berpikir dalam hati, apakah aku telah mengekangnya dengan caraku berbicara? Namun, ketika aku menyadari masalah-masalah ini, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sifat gampang marahku. Kemudian, aku merenung, mengapa aku terus-menerus memperlihatkan sifat gampang marah ketika aku membina orang. Pada waktu itu, aku berdoa kepada Tuhan untuk mencari serta berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri dalam perkataan dan perbuatanku. Namun, terkadang aku tidak mampu menahan ledakan amarahku. Lalu hatiku sakit setelahnya. Beberapa hari kemudian, Hanlu memberiku saran, mengatakan bahwa tuntutanku terhadap orang lain terlalu tinggi dan nada suaraku yang tegas membuat orang lain sulit menerima apa yang kukatakan. Ketika aku mendengar apa yang dikatakan Hanlu, pada awalnya aku tidak dapat menerimanya. Aku berpikir dalam hatiku, aku sudah berusaha keras untuk menahan diri agar tidak memperlihatkan sifat gampang marahku. Mengapa kau tidak merenungkan masalahmu sendiri? Bagaimana aku bisa bersikap baik kepadamu jika kau tidak dapat melakukan pekerjaanmu dengan baik? Namun, aku teringat bahwa sebelumnya, Lu Yao pernah mengatakan bahwa aku menuntut orang lain berdasarkan tingkat pertumbuhanku sendiri. Dan sekarang, Hanlu mengatakan hal yang sama. Ada izin Tuhan di dalamnya. Aku pun tidak dapat terus membantah dengan menggunakan alasanku sendiri. Aku harus tunduk. Kemudian, setelah seorang saudari mengetahui keadaanku, dia mencarikan beberapa bagian firman Tuhan untukku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sebagai pemimpin gereja atau pekerja, jika engkau harus memimpin umat pilihan Tuhan untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran dan memberi kesaksian yang baik tentang Tuhan, hal yang terpenting adalah menuntun mereka untuk lebih banyak membaca firman Tuhan dan lebih banyak bersekutu tentang kebenaran. Dengan cara ini, umat pilihan Tuhan dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang tujuan Tuhan menyelamatkan manusia dan tujuan pekerjaan Tuhan, serta dapat memahami maksud Tuhan dan berbagai tuntutannya terhadap manusia, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memuaskan Tuhan. Dapatkah engkau membantu orang memahami kebenaran dan masuk ke dalam kenyataan jika engkau hanya mengkhotbahkan kata-kata dan doktrin untuk menceramahi dan memangkas mereka? Jika apa yang engkau persekutukan tidak nyata, dan jika itu hanyalah kata-kata dan doktrin, sebanyak apapun engkau memangkas dan menceramahi mereka, itu tidak akan ada gunanya. Apakah kau pikir orang yang agak takut kepadamu melakukan apa yang kau suruh dan tidak berani menolak, artinya mereka memahami kebenaran dan tunduk? Ini benar-benar salah.
Jalan masuk kehidupan tidak sesederhana itu. Beberapa orang yang menjadi pemimpin bertindak seperti manajer baru yang ingin meninggalkan kesan yang kuat. Mereka mulai dengan mencoba menegaskan wewenang baru mereka pada umat pilihan Tuhan dan membuat semua orang mematuhi mereka. Mereka berpikir ini akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Jika engkau tidak memiliki kenyataan kebenaran, tidak lama lagi tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya akan tersingkap, sifat aslimu akan terungkap, dan engkau bisa saja disingkirkan. Dalam beberapa pekerjaan administratif, sedikit pemangkasan dan pendisiplinan adalah hal yang wajar. Namun, jika engkau tidak mampu bersekutu tentang kebenaran, pada akhirnya engkau tetap tidak akan dapat menyelesaikan masalah, dan itu akan memengaruhi hasil pekerjaan. Jika engkau selalu menceramahi dan menyalahkan orang saat muncul masalah apapun di gereja, dan jika semua yang pernah kau lakukan hanyalah bersikap angkuh kepada orang lain, itu adalah watak rusakmu yang sedang memperlihatkan dirinya, dan engkau telah menunjukkan wajah buruk dari kerusakanmu. Jika engkau selalu menempatkan dirimu di atas orang lain dan menceramahinya seperti ini, seiring berjalannya waktu, orang tidak akan dapat menerima perbekalan hidup darimu, mereka tidak akan mendapatkan apapun yang nyata, dan sebaliknya mereka akan membencimu dan muak terhadapmu. Selain itu, karena terpengaruh olehmu akibat kurangnya kemampuan untuk membedakan, akan ada beberapa orang yang akan belajar untuk menceramahi dan memangkas orang lain. Mereka juga akan menjadi marah dan kehilangan kesabaran. Engkau bukan hanya tidak akan dapat menyelesaikan masalah orang, engkau juga akan memupuk watak rusak mereka. Dan bukankah itu menuntun orang ke jalan menuju kebinasaan? Bukankah itu perbuatan jahat? Seharusnya, seorang pemimpin terutama memimpin dengan bersekutu tentang kebenaran dan menyediakan perbekalan hidup. Jika engkau selalu menempatkan dirimu di atas orang lain dan menceramahi mereka, akankah mereka dapat memahami kebenaran? Jika engkau bekerja dengan cara ini untuk waktu yang lama, dan orang-orang akhirnya melihat dirimu yang sebenarnya dengan jelas, mereka akan menolakmu. Dapatkah engkau membawa orang ke hadapan Tuhan dengan cara kerja seperti ini? Sama sekali tidak. Engkau hanya akan mengacaukan pekerjaan gereja dan membuat umat pilihan Tuhan membenci dan menolakmu. Jangan berpikir bahwa engkau memahami segalanya. Kukatakan kepadamu bahwa semua yang telah kau lihat dan alami tidak cukup bagimu untuk memahami bahkan 1/1000 bagian saja dari rencana pengelolaanku. Jadi mengapa engkau bertindak sedemikian sombongnya? Secuil bakat dan pengetahuan minim yang kau miliki tidak cukup untuk Yesus pakai bahkan dalam 1 detik pun dari pekerjaannya. Seberapa banyakkah pengalaman yang sebenarnya kau miliki? Apa yang telah kau lihat dan semua yang telah kau dengar di sepanjang hidupmu? Serta apa yang telah kau bayangkan? Jauh lebih sedikit dibandingkan pekerjaan yang kulakukan sebentar saja. Sebaiknya, engkau jangan suka mengkritik dan mencari-cari kesalahan. Secongkak apapun dirimu, engkau tidak lebih daripada makhluk ciptaan yang bahkan tidak setara dengan semut. Semua yang kau miliki dalam dirimu lebih rendah daripada apa yang ada dalam seekor semut. Jangan mengira
Hanya karena engkau telah mengalami banyak hal dan memiliki senioritas, ini membuatmu berhak untuk menggerakkan tanganmu dengan pongah dan bicara muluk-muluk. Bukankah pengalaman dan senioritas ini adalah karena firman yang telah kuucapkan? Apakah engkau meyakini bahwa semua itu diperoleh melalui jerih payah dan kerja kerasmu sendiri? Setelah selesai membaca firman Tuhan, aku merasa sangat malu. Sejak aku menjadi pemimpin dan pekerjaanku membuahkan beberapa hasil, aku menjadi sombong dan merasa puas diri. Aku berpikir bahwa kualitasku baik, aku sangat pandai, dan aku bisa langsung memahami segala hal. Begitu orang lain menjelaskannya, sehingga aku mulai meremehkan saudara-saudariku. Ketika aku membantu Luyau dalam pekerjaannya, aku melihat dia masih belum bisa bekerja secara mandiri, meskipun sudah berlatih beberapa lama. Dalam hati, aku mulai meremehkannya. Aku mempertanyakan, mengapa aku bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa. Bahkan, aku menegur dan memarahinya dari posisiku yang merasa lebih tinggi. Setelah aku terpilih menjadi seorang pengkhotbah, aku kembali menggunakan diriku sendiri sebagai standar untuk menilai orang lain ketika aku menuntut Hanlu. Ketika aku melihat Hanlu tidak memahami prinsip-prinsip, diam-diam, aku langsung menyimpulkan bahwa dia tidak peduli dan juga memarahinya habis-habisan. Ini mengakibatkan Hanlu menjadi makin tertekan dan terkekang dalam berinteraksi denganku. Aku menyadari bahwa aku memperlakukan orang tanpa prinsip. Alih-alih memperlakukan mereka secara berbeda, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kualitas mereka, aku menggunakan diriku sendiri sebagai standar untuk menilai orang. Ketika saudara-saudariku tidak memenuhi tuntutanku, aku akan meremehkan, memandang rendah, dan menegur mereka dengan merasa diriku lebih tinggi. Sebenarnya, tanpa pencerahan dari firman Tuhan dan bimbingan serta bantuan saudara-saudariku, aku juga tidak akan tahu bagaimana melakukan pekerjaan itu. Namun, dengan tidak tahu malu, aku menggunakan ini sebagai modal dan terus-menerus meremehkan serta memandang rendah saudara-saudariku. Aku benar-benar tidak bernalar sama sekali. Tuntutan Tuhan terhadap para pemimpin dan pekerja adalah agar mereka dapat bersekutu tentang kebenaran untuk menyelesaikan masalah, mampu menunjukkan penyimpangan dan masalah apapun dalam pekerjaan saudara-saudari mereka, dan membimbing mereka dalam memasuki prinsip-prinsip. Namun, aku tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabku sendiri, tetapi aku juga menegur orang lain dengan sikap merasa diri lebih tinggi dan merugikan saudara-saudariku. Bagaimana ini bisa disebut melaksanakan tugas? Aku merasa sangat menyesal ketika memikirkan apa yang telah kulakukan. Bagaimana aku bisa sangat tidak memiliki kemanusiaan, serta tidak memberikan bantuan dan kasih sayang yang tulus sedikit pun kepada saudara-saudariku. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan dan akhirnya mengerti mengapa aku tidak dapat memperlakukan orang dengan benar. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ada banyak jenis watak rusak yang termasuk watak iblis, tetapi watak yang paling jelas dan paling menonjol adalah watak congkak. Kecongkakan adalah akar sumber dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak manusia, semakin mereka tidak masuk akal, dan semakin mereka tidak masuk akal, semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan." Seberapa seriuskah masalah ini? Karena orang memiliki watak congkak, mereka bukan hanya menganggap orang lain lebih rendah dari mereka,
Tetapi yang terburuk adalah mereka bahkan tidak menghormati Tuhan dan mereka sama sekali tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Meskipun orang percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia, mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Menganggap orang lain berada di bawah dirinya, itu adalah masalah sepele. Masalah seriusnya adalah bahwa watak congkak seseorang menghalangi orang tersebut untuk tunduk kepada Tuhan, pada kedaulatannya dan pengaturannya. Orang seperti itu selalu merasa ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengendalian atas orang lain. Orang seperti ini sama sekali tidak punya hati yang takut akan Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Jika di dalam hatimu engkau benar-benar memahami kebenaran, engkau akan tahu bagaimana menerapkan kebenaran dan tunduk kepada Tuhan, dan secara alami engkau akan mampu memulai jalan mengejar kebenaran. Jika jalan yang kau tempuh adalah jalan yang benar dan sesuai dengan maksud Tuhan, maka pekerjaan Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu. Dan dengan demikian, akan semakin kecil kemungkinan engkau mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, akan mudah bagimu untuk melakukan kejahatan, dan engkau akan melakukannya meskipun engkau sendiri tidak mau. Misalnya, jika engkau memiliki watak yang congkak dan sombong, maka diberitahu untuk tidak menentang Tuhan tidak ada bedanya. Engkau tidak mampu menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Engkau tidak akan melakukannya dengan sengaja. Engkau akan melakukannya di bawah dominasi naturmu yang congkak dan sombong. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu meninggikan diri sendiri, membuatmu selalu menonjolkan diri. Itu akan membuatmu memandang rendah orang lain dan hanya memikirkan dirimu sendiri. Itu akan merebut posisi Tuhan di hatimu dan akhirnya menyebabkanmu mengambil posisi Tuhan dan menuntut agar orang tunduk kepadamu dan membuatmu memuja pemikiran, ide, dan gagasanmu sendiri sebagai kebenaran. Begitu banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi natur mereka yang congkak dan sombong. Untuk bisa mengatasi masalah melakukan kejahatan, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah dalam natur mereka. Tanpa adanya perubahan watak, orang pada dasarnya tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah ini. Saat aku merenungkan firman Tuhan, aku memahami bahwa natur yang congkak adalah akar penyebab orang menentang Tuhan. Aku berpikir tentang bagaimana aku telah memperoleh beberapa pengalaman kerja dan mencapai beberapa hasil dalam pekerjaanku, sehingga aku percaya bahwa kualitasku baik dan aku sangat pandai. Ketika aku membimbing saudari-saudariku dalam melakukan pekerjaan mereka, aku tidak memperlakukan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak menuntut mereka sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kualitas mereka. Sebaliknya, aku menggunakan diriku sebagai standar untuk menilai mereka dan selalu membandingkan diriku dengan saudari-saudariku. Ketika saudari-saudariku tidak memenuhi tuntutanku, aku meremehkan, menegur, dan memarahi mereka dalam melaksanakan tugasku.
Aku tidak memperlakukan orang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, tetapi menggunakan pengalaman dan pandanganku sendiri sebagai dasar untuk memandang orang dan berbagai hal. Bukankah aku memperlakukan pikiran dan sudut pandangku sendiri sebagai prinsip-prinsip kebenaran? Aku memikirkan bagaimana Lu Yao dan Han Lu baru saja mulai berlatih untuk melakukan pekerjaan gereja. Meskipun mereka memiliki kekurangan, mereka juga ingin melakukan pekerjaan itu dengan baik dan berharap mendapatkan bantuan dariku. Namun, aku hidup dalam watak yang congkak dan sama sekali tidak memahami kesulitan mereka. Sebaliknya, aku menuntut mereka untuk menjadi sama sepertiku, serta memarahi dan menegur mereka jika mereka tidak memenuhi tuntutanku yang mengakibatkan mereka terkekang olehku. Ketika aku memahami hal ini, hatiku merasa takut. Aku tidak pernah berpikir bahwa watak yang congkak dapat membuatku melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan sampai begitu mati rasa, hingga aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku merasa seperti benar-benar dalam bahaya. Aku pun berdoa kepada Tuhan dalam pertobatan. Tidak mau terus hidup dengan watakku yang congkak. Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan dan menemukan cara untuk memperlakukan orang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bagaimana seharusnya engkau memperlakukan orang lain diperlihatkan dan ditunjukkan dalam firman Tuhan dengan jelas. Sikap yang dengannya Tuhan memperlakukan manusia merupakan sikap yang harus diambil manusia dalam perlakuan mereka terhadap satu sama lain. Bagaimana Tuhan memperlakukan masing-masing orang? Ada orang-orang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang belum dewasa, atau masih muda, atau belum lama percaya kepada Tuhan, atau bukan orang yang buruk secara esensi naturnya, tidak kejam, tetapi hanya kurang berpengetahuan atau kurang dalam kualitas mereka. Atau mereka tunduk pada terlalu banyak kekangan dan belum memahami kebenaran, belum memiliki jalan masuk kehidupan, sehingga sulit bagi mereka untuk menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang bodoh atau melakukan tindakan bodoh. Namun, Tuhan tidak berfokus pada kebodohan sesaat manusia. Dia hanya melihat hati mereka. Jika mereka memiliki tekad untuk mengejar kebenaran, sesuatu yang benar, dan inilah tujuan mereka, Tuhan akan mengamati mereka, menunggu mereka, dan memberi mereka waktu serta kesempatan yang akan memungkinkan mereka untuk masuk. Itu bukan berarti Tuhan akan meniadakan mereka hanya karena satu pelanggaran. Itu adalah sesuatu yang sering orang lakukan. Tuhan tidak pernah memperlakukan orang seperti itu. Jika Tuhan tidak memperlakukan orang seperti itu, lalu mengapa orang memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu? Bukankah ini menunjukkan watak mereka yang rusak? Tepat seperti inilah watak rusak mereka. Engkau harus melihat bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang kurang berpengetahuan dan bodoh, bagaimana Dia memperlakukan orang yang tingkat pertumbuhannya belum dewasa, bagaimana Dia memperlakukan penyingkapan normal dari watak rusak manusia, dan bagaimana Dia memperlakukan orang yang kejam. Tuhan memperlakukan berbagai macam orang dengan berbagai cara, dan Dia juga memiliki berbagai cara untuk menangani berbagai keadaan dari berbagai macam orang. Engkau harus memahami kebenaran-kebenaran ini. Setelah engkau memahami kebenaran-kebenaran ini,
engkau akan tahu bagaimana mengalami hal-hal dan memperlakukan orang berdasarkan prinsip. Dari firman Tuhan, aku melihat bahwa Tuhan memperlakukan orang dengan cara yang sesuai dengan prinsip. Tuntutan Tuhan berbeda-beda, tergantung pada kualitas dan tingkat pertumbuhan orang. Dia tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang, melainkan memperlakukan orang secara adil berdasarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Meskipun kualitas Luyo sedikit rendah, bukan berarti dia sepenuhnya tidak mampu melaksanakan tugas. Selain itu, dia melaksanakan tugasnya dengan tekun dan begitu memahaminya. Dia mampu mencurahkan waktu dan upaya, berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya dengan baik. Mengenai hal-hal yang tidak dia pahami, aku perlu dengan sabar bersekutu dengannya dan membimbingnya. Terkadang, ketika aku tidak dapat menjelaskan sesuatu dengan baik, aku perlu benar-benar membimbingnya langkah demi langkah dalam melaksanakan tugas itu. Bagaimanapun, ketika kau baru saja mulai berlatih untuk melaksanakan suatu tugas, selalu ada proses pembiasaan. Meskipun Hanlu telah melakukan pekerjaan pembersihan sebelumnya, tidak berarti bahwa dia memahami segalanya dan telah mengetahui semuanya. Seharusnya aku bersekutu dan membantunya, bukan menegur dan memarahinya. Setelah memahami ini, aku berdoa kepada Tuhan, bersedia memperlakukan saudara-saudariku dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, memenuhi tanggung jawabku. Aku berpikir bahwa alasan diriku sangat congkak adalah karena aku selalu menggunakan kualitasku yang baik dan kecepatanku dalam memahami sesuatu sebagai modal. Kemudian, setelah membaca firman Tuhan, akhirnya aku memperoleh beberapa pemahaman tentang masalah ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Menurutmu, apakah sulit untuk mencapai pelaksanaan tugas yang memenuhi standar?" Sebenarnya, tidak sulit. Orang hanya harus dapat mengambil sikap rendah hati, memiliki sedikit nalar, dan mengambil posisi yang tepat. Betapapun terpelajarnya dirimu, penghargaan apapun yang telah kau menangkan, atau apapun yang telah kau capai, dan setinggi apapun status dan pangkatmu, engkau harus melepaskan semua hal ini. Engkau harus melepaskan kecongkakanmu. Semua ini tidak ada artinya. Di rumah Tuhan, sehebat apapun hal-hal ini, semua itu tidak bisa lebih tinggi daripada kebenaran, karena hal-hal dangkal ini bukanlah kebenaran dan tak dapat menggantikan posisi kebenaran. Engkau harus jelas mengenai masalah ini. Jika engkau berkata, "Aku sangat berbakat, aku memiliki pikiran yang sangat tajam, aku memiliki refleks yang cepat, aku orang yang cepat belajar, dan aku memiliki daya ingat yang sangat baik, jadi aku memenuhi syarat untuk menjadi penentu keputusan." Jika engkau selalu menggunakan hal-hal ini sebagai modal, menganggapnya hal berharga, menganggapnya hal positif, maka ini berarti masalah. Jika hatimu dipenuhi hal-hal ini, jika semua ini telah berakar di dalam hatimu, akan sulit bagimu untuk menerima kebenaran, dan akibatnya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, engkau harus terlebih dahulu melepaskan dan menyangkal hal-hal yang kau cintai itu, yang tampaknya baik, yang berharga bagimu. Hal-hal itu bukanlah kebenaran. Sebaliknya, semua itu dapat menghalangimu untuk memasuki kebenaran. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa kualitas dan karunia seseorang
adalah sifat bawaan. Itu berasal dari Tuhan. Memiliki hal-hal ini tidak berarti bahwa seseorang memiliki kenyataan kebenaran. Dahulu, aku selalu percaya bahwa kualitasku baik, aku cepat paham, dan aku dapat menemukan serta menyelesaikan masalah. Aku menggunakan ini sebagai modal dan merasa sombong karenanya. Namun, sekarang aku melihat bahwa dengan hidup mengandalkan modal ini, aku menjadi makin congkak dan sombong. Orang lain tidak ada artinya di mataku, dan Tuhan tidak ada di hatiku. Meskipun sifat-sifat bawaan ini bermanfaat dalam melakukan pekerjaan dan melaksanakan tugasku, jika aku tidak dapat menerima kebenaran, seberapapun baiknya kualitasku, atau seberapapun luar biasanya karuniaku, aku tetap hanya akan mampu menentang Tuhan. Kemudian, karena tuntutan pekerjaan, aku membimbing para pemimpin dan pekerja yang baru terpilih dari gereja lain tentang cara untuk melakukan pekerjaan. Beberapa dari mereka baru saja mulai berlatih, dan beberapa adalah anggota baru. Ada banyak tugas yang tidak mereka ketahui cara melakukannya. Karena penganiayaan oleh PKT begitu parah, kami tidak dapat membahas berbagai hal dengan bertemu secara langsung. Jadi, aku menyiapkan prosedur kerja terperinci untuk mereka. Namun setelah itu, aku melihat bahwa mereka masih belum memiliki arah dalam melakukan pekerjaan mereka. Aku pun hampir memperlihatkan sifat gampang marahku. Dahulu, ketika saudara-saudariku membimbingku seperti ini, aku langsung mengerti dan bahkan mampu menerapkannya pada hal-hal lain. Mengapa hal ini begitu sulit bagimu? Ketika aku ingin marah dan menegur mereka, tiba-tiba aku teringat firman Tuhan. Sikap yang dengannya Tuhan memperlakukan manusia merupakan sikap yang harus diambil manusia dalam perlakuan mereka terhadap satu sama lain. Aku berpikir tentang bagaimana mereka adalah anggota baru, dan beberapa dari mereka baru saja mulai berlatih. Sangat wajar jika mereka tidak langsung memahami prinsip-prinsip. Terlebih lagi, ketika berkomunikasi melalui surat, tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal akan diungkapkan secara tidak jelas, dan beberapa hal akan sulit dipahami. Aku berdoa kepada Tuhan demi mencari cara untuk membantu mereka belajar bagaimana melakukan pekerjaan itu. Saat itu, kebetulan aku membaca bagian firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus memenuhi tanggung jawab yang seharusnya engkau lakukan. Engkau harus mempertimbangkan gereja-gereja dengan penanggung jawab yang relatif lemah dan memiliki kemampuan kerja yang cukup buruk. Dalam hal ini, para pemimpin dan pekerja harus memberikan perhatian dan bimbingan khusus." Apa yang dimaksud dengan bimbingan khusus? Selain mempersekutukan kebenaran, engkau juga harus memberikan arahan dan bantuan yang lebih spesifik dan mendetail, yang menuntut lebih banyak upaya dalam hal komunikasi. Jika engkau telah menjelaskan pekerjaan kepada mereka, dan mereka masih belum mengerti dan tidak tahu cara melaksanakannya, atau sekalipun mereka memahaminya dari segi doktrin dan seolah-olah tahu cara melaksanakannya, tetapi engkau masih belum merasa yakin dan sedikit khawatir tentang bagaimana pelaksanaan nyatanya akan berjalan, apa yang harus engkau lakukan? Engkau perlu mendatangi langsung gereja setempat untuk membimbing dan melaksanakan tugas tersebut bersama mereka. Beritahu mereka tentang prinsip-prinsip dan buat pengaturan khusus mengenai tugas-tugas yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan pengaturan kerja, seperti apa yang harus dilakukan terlebih dahulu
dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, serta bagaimana cara mengalokasikan orang dengan benar. Atur semua hal ini dengan baik. Ini secara nyata membimbing mereka dalam pekerjaannya, bukan hanya meneriakan slogan-slogan atau memberikan perintah sembarangan, dan menceramahi mereka dengan beberapa doktrin, dan kemudian menganggap pekerjaanmu sudah selesai. Itu bukanlah perwujudan dari melakukan pekerjaan spesifik dan meneriakan slogan-slogan, serta memerintah orang lain bukanlah tanggung jawab para pemimpin dan pekerja. Setelah para pemimpin atau pengawas gereja setempat dapat mengemban pekerjaan, dan pekerjaan itu telah berada di jalur yang benar, dan pada dasarnya tidak ada masalah yang berarti, barulah pemimpin atau pekerja itu dapat pergi. Aku berpikir bahwa bagaimanapun juga, mereka adalah anggota baru. Mereka memiliki pemahaman yang dangkal tentang kebenaran dan tidak memahami prinsip-prinsip. Jadi, sungguh tidak mudah bagi mereka untuk memahami ketika aku hanya memberitahukan prosedur kerja kepada mereka. Kemudian, aku dan rekan kerjaku secara praktis menganalisis masalah-masalah yang ada dalam setiap pekerjaan untuk mereka. Kami bersekutu tentang prinsip-prinsip sehubungan dengan berbagai masalah dan menunjukkan jalan untuk menyelesaikannya. Setelah bekerja bersama-sama dengan cara ini untuk beberapa waktu, mereka semua menemukan arah dan jalan dalam melaksanakan tugas mereka. Ketika aku melihat hasil ini, aku merasa sangat gembira. Aku menyadari bahwa jika kau memperlakukan orang sesuai dengan prinsip-prinsip dan benar-benar membimbing saudara-saudarimu tentang cara melakukan pekerjaan mereka, hatimu pun terasa tenang. Melalui pengalamanku pada masa itu, aku memperoleh beberapa pemahaman tentang watak congkakku sendiri, dan juga lebih memahami prinsip-prinsip tentang bagaimana memperlakukan orang. Meskipun terkadang, aku masih merasa ingin memperlihatkan sifat gampang marahku ketika melihat saudara-saudari yang berkualitas buruk atau melakukan berbagai hal dengan lambat. Aku dapat segera berdoa kepada Tuhan dan memperlakukan mereka sesuai dengan prinsip. Ketika melaksanakan tugasku dengan cara ini, hatiku terasa lebih tenang.